Oke, selamat malam kok. Jadi kami dari kelas 11 IPS Permai, saya ingin mewawancari Koko tentang masalah organisasi ini, termasuk ini tugas sosiologi. Nah, kalau boleh Oke, tahu, Koko boleh tolong perkenalkan dirinya, mungkin ada yang belum kenal juga nih sama Koko. Silakan, boleh. Mbak. Ya, perkenalkan saya Kevin dari pengurus remaja Wihara Pelu Dharma Suka. Saat ini aktivitas saya adalah seorang pegawai swasta, sambil juga mengurus remaja di Wihara Pelu Dharma Suka. Oh, oke. Terus kok, kalau boleh tahu, Koko itu mulai mengikuti menjadi pengurus wilayah itu sejak kapan ya, Kok? Saya mulai mengikuti jadi pengurus itu sejak 2014 Desember. Ada satu event di Desember, tapi mulainya persiapan dari Oktober, berarti dari Oktober 2014. Terus nih kok, penasaran nih kok, alasan Koko pengen ikut organisasi Wihara tuh kenapa ya? Oh, jadi gini, waktu pertama kali diajak ke wihara, pertama kali saya ke Wihara Pelu Dharma Suka itu tahun 2013. 2013 saya datang diajak teman saya. Itu alasan saya datang ke Dharma Suka adalah sebagai syarat untuk ujian praktek. Jadi minimal sebelum ujian praktek harus ada ke wihara dulu 3 kali. Ya udah akhirnya saya datang ke VPDS diajak teman, terus setelah itu udah selesai. Tiba-tiba 1 tahun kemudian, kalau nggak salah Pak, 6 atau 7 bulan kemudian, VPDS Youth ini ngadain olahraga bareng, yaitu badminton. Dan karena saya hobi main badminton, saya ikut. Saya ikut, terus habis itu main bareng, kenalan sama pengurusnya. Setelah kenalan sama pengurusnya, 2-3 minggu kemudian, kalau nggak salah, pengurusnya minta tolong sama saya untuk mimpin kebaktian. Nah, kala itu saya pikir, ya udahlah, coba aja mimpin. Kan dia kasih tahu. Pertama-tama sih dia suruh mimpin arti dulu supaya baca bahasa Indonesia doang. Nah, setelah itu saya sama 2 orang teman saya ditawarin untuk jadi pengurus. Terus habis itu ditawarin, singkat cerita, akhirnya saya join dan event pertama saya itu adalah di Hari Ibu di tahun 2014. Terus pengalaman yang Koko dapat apa saja mulai dari semenjak menjadi anggota hingga sekarang menjadi ketua pengurus muda-mudi? Dari tahun ke tahun aja kali ya. Kalau dari tahun 2014, saya waktu pertama kali masuk itu sebagai anggota perlengkapan. Jadi waktu itu ada acara Hari Ibu di remaja VPDS atau disebutnya VPDS Youth. Itu saya di divisi bagian perlengkapan. Di situ saya belajar bagaimana menyiapkan barang-barang sebelum acara dimulai, bagaimana saya membuat daftar perlengkapan yang dibutuhkan selama acara, bagaimana saya menyusun perlengkapan nggak cuma dari acara nih, divisi lain juga butuh perlengkapan. Nah, itu semua saya diajarkan oleh koordinator perlengkapan pada saat itu. 2014 kalau nggak salah usia saya masih 16 tahun. 16 tahun, sekarang udah 6 tahun berarti 22 ya. Nah, dari tahun 2014 terus ke 2015 kita VPDS Youth ngadain event barbecue bareng, ngajak umat-umat baru yang belum pernah ke VPDS melalui acara barbecue kita. Nah, di situ kita juga siapin stok makanan, minuman, peralatannya. Pada saat itu saya jadi bendahara di acara barbecue. Terus juga
selang 2014, 15 kita juga ada retret remaja Buddhis, kita sebutnya RRB. Retret remaja Buddhis, kita undang beberapa pembicara, Bante atau suhu untuk ngisi retret kita, dan juga ada games-games menarik. Nah, pengalaman saya yang itu kita bicara soal event ya, tapi dari event ke event itu saya ditempatkan di posisi yang berbeda-beda. Contoh tadi perlengkapan berdasarkan alat, keuangan, terus habis itu saya jadi ketua retret juga pernah, terus habis itu saya jadi wakil juga pernah, seksi acara pernah, MC pernah. Jadi pengalaman yang didapat itu adalah kita mendapatkan banyak kesempatan untuk mencoba hal-hal baru yang dipikir, wah kayaknya gue nggak bisa nih di hal ini. Karena dikasih kesempatan, kita coba. Jadi banyak hal yang didapat dari salah satu menjadi pengurus adalah kesempatan yang diberikan. Karena kalau di luar, atau di organisasi luar, atau di pekerjaan, kita nggak bisa dapetin itu. Kenapa? Karena setiap kali kegagalan dari kesempatan yang diberikan, akan ada biaya. Tapi kalau di organisasi non-profit kayak remaja VPDS ini, ketika salah, kita tinggal perbaiki. Dan itu menjadi pelajaran yang berharga. Sejak Koko ngikut organisasi Wira ini, Koko ada rasa gak sih kayak perubahan fisik atau mental gitu? Pernah gak? Banyak banget. Saya waktu tahun 2014 itu orangnya gimana ya? Saya mengakui diri saya itu nggak suka bicara. Padahal sebenarnya saya pemalu. Tapi saya selalu menutupi diri saya itu, oh gue mah bukan orang pemalu, gue itu orangnya malas ngomong aja. Nah, dengan saya ngikutin aktivitas organisasi di Wihara Pelita Dharma Suka, saya mau nggak mau harus bisa komunikasi ke orang-orang yang di atas saya dan juga di bawah saya. Dan itu merupakan tantangan tersendiri. Kenapa? Karena saya ngerasa, wah, gue kalau ketemu orang yang lebih tua, gue cenderung diem aja, kan mereka lebih seneng ngomong. Kalau ketemu yang lebih muda, gue diem, nggak bisa nih. Jadi akan selalu ada tantangan tersendiri ketika mengikuti sebuah organisasi itu. Terus yang membuat saya merasakan perubahan ketika masuk organisasi adalah menghadapi SDM ini, yang lebih muda, yang seumuran, dan juga yang lebih tua. Yang lebih tua ya. Oh ya kok, pengen tahu suka dan duka dari mengikuti organisasi itu apa aja ya? Mengikuti organisasi suka dan dukanya ya. Sukanya dulu ya. Ketika kita, boleh, sukanya mengikuti organisasi itu adalah dapat banyak teman dari lingkungan yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita di sekolah, ketemu teman sekelas pasti tinggalnya nggak jauh dari lingkungan kita. Tapi kalau misalkan kita kenal teman di luar sekolah, kita mendapatkan, oh ini toh dia cara mikirnya gini. Oh ternyata orang lain tuh ada masalah kayak gini. Nah, jadi sukanya itu adalah pertama nambah teman, kedua adalah dapat mentor. Mentor kan kalau kita masuk itu baru nggak mungkin kita langsung bisa sampai posisi yang paling top ya. Jadi kedua itu kita dapat mentor, kita diajarin satu persatu dari A ke B ke C, terus nggak bisa coba lagi, handle ini nggak berhasil, coba dipindahin ke tempat lain, terus berkembang satu persatu. Skill kita jadi tahu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana. Itu sukanya adalah jadi diberi kesempatan untuk menggali potensi dalam diri. Jadi yang pertama dapat teman,
terus habis itu kita bisa kenal yang lain, dan yang ketiga adalah kita bisa menggali potensi diri kita. Dukanya apa? Dukanya itu membagi waktu. Jadi kadang kita itu kesulitan sebagai pengurus membagi waktu. Misalnya contoh kayak saya masih sekolah waktu itu SMA 2 juga. SMA 1, sorry. SMA 1 masuk pengurus ya baru aktif di SMA 2 ya. Tugas sekolah, tugas wihara, bingung ya mana yang harus dikerjain. Dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya sama-sama mendesak. Jadi kadang mikir, wah gue harus korbanin yang mana nih? Kadang sampai di satu titik, mau pegang HP aja nggak bisa gitu. Mau ngurusin ini nggak bisa. Nah itu mungkin yang pertama adalah kita keterbatasan waktu, terus abis itu yang kedua adalah kesel ketika kita udah berusaha banyak, tapi ternyata orang salah paham sama usaha kita. Orang kira kita itu dimanfaatkan. Kan banyak ya orang yang bilang, wah lu jangan terlalu baik, kalau lu baik akan dimanfaatkan. Kadang nyesek dengar kayak gitu, kayak mikir, wah kok lu mikirnya gitu sih? Kok lu mikirnya, jadi kayak ada kondisi di mana, wah ini orang-orang kayak gini nyebelin nih. Walaupun kita bilang sesama Buddhis kita nggak boleh membenci, kita nggak boleh berpandangan negatif ke orang lain, tapi situasi nyatanya kita nggak bisa begitu. Tetap aja pasti akan ada perasaan kesal, perasaan jengkel ketika beda pendapatnya itu misalkan nggak rasional. Nah, itu sih paling suka dan duka yang dialami selama jadi pengurus di VPDS Youth. Pertanyaan selanjutnya nih, Ko. Jadi Oke. menurut Koko, apakah orang yang belum pernah mengikuti organisasi ini harus mencoba untuk join? Gini, saya waktu ditawarkan untuk menjadi pengurus, 3 orang, saya dan 2 teman saya. 2 teman saya ini udah maksud saya untuk nggak usah aktif. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak cocok lah, terus abis itu ngerasa kemampuannya belum siap lah, terus abis itu ngerasa males lah, nggak tahu gimana, pokoknya banyak kondisi kayak mereka, 2 teman saya ini kalau ditugasin, belum jadi pengurus ya, pada saat itu belum jadi pengurus, ditugasin untuk mimpin kebaktian, sengaja datang telat, supaya bisa diganti, dan sebagainya. Alasannya banyak banget. Dan saya diminta untuk nggak join waktu itu. Nah, pada saat itu, saya coba tanya ke teman saya, menurut lu gimana? Teman saya ini kebetulan dia orang yang juara kelas lah, istilahnya juara kelas, ya kalian tahu lah kalau orang yang juara kelas itu pasti kan fokus ke dunia pendidikan tuh sangat dominan ya. Terus saya tanya ke dia, gimana? Dia nggak menolak, tapi dia menjawabnya begini, wah, gue kayaknya nggak bisa. Kalau gue jadi lu sih, nggak, sorry, dia jawabnya gini, wah, kalau gue mah nggak bakalan mau, soalnya gue sibuk belajar ini, A, B, C, D, E, segala macam lah. Oke, saya tanya pendapat dia, terus di rumah saya mikir, gue join nggak ya? Kalau gue join, gue siap nggak ya? Kalau gue nggak join, sayang nggak ya? Ditawarin loh. Gue bukan daftar jadi pengurus. Waktu itu saya mikir kayak gitu. Terus habis itu, alasan saya tetap mau ngambil adalah saya mikir, ya udahlah, gue di rumah nggak ngapa-ngapain juga. Toh daripada gue ngabisin waktu, toh daripada gue ngelakuin hal-hal yang nggak jelas, ya udahlah, kita coba aja. Toh kalau misalkan nggak cocok juga nanti kita tinggal ngomong. Jadi pertanyaannya coba atau enggak, coba aja ikut join organisasi. Apapun itu, coba aja. Kok saya orangnya nggak bisa ngomong, kalau masuk organisasi kan harus kerjasama, saya orangnya sulit kerjasama. Jangan mikir begitu. Ketika kita udah masuk organisasi, kita akan pasti ada perasaan, wah gue nggak boleh nih
mikirin diri gue sendiri. Wah, gue nggak boleh nih kerja dengan style gue sekarang kalau gue lihat organisasi ini. Kita akan selalu punya kemampuan adaptif kita ketika kita didesak oleh lingkungan. Masalah nanti cocok atau nggak cocok, itu nanti setelah urusannya selesai, setelah organisasinya selesai. Misalnya kalian masuk aktif setahun, nggak mau perpanjang lagi. Ya udah selesai di situ nggak perpanjang. Tapi seenggaknya kalian selama 1 tahun itu berproses, mengetahui hal ini, tahu hal itu. Ketika kalian nanti mau masuk di jenjang yang lebih tinggi, misalkan nanti udah mau UN, masuk kuliah, selesai kuliah, mau buka bisnis, mau kerja sama orang, itu gampang menyesuaikan diri. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Sikap kita misalkan yang tadi saya bilang kurang bisa kerja sama. Begitu masuk ke organisasi, akhirnya kita mau nggak mau harus kerja sama. Akhirnya kita belajar lagi untuk beradaptasi. Satu langkah ke depan. Terus habis itu nanti belajar lagi hal baru. Pokoknya setiap kali kita mau masuk satu event apapun, kita selalu mikirnya, gue pasti akan dapat hal baru di sini. Walaupun nggak cocok sama gue, tapi seenggaknya itu bisa bermanfaat secara nggak langsung bagi karir gue, bagi kehidupan gue. Jadi kesimpulannya, coba join organisasi atau enggak, ya. Kalau belum tahu tujuan, join dulu nggak apa-apa. Kalau udah tahu tujuan, lebih bagus. Tapi kalau udah tahu tujuan, misalkan kita ditugasin nggak sesuai sama tujuan kita, jangan marah atau jangan kecewa. Karena yang kita impikan sama kepentingan publik atau kepentingan organisasi itu kan kadang bisa nggak sama. Ya udah kita bersabar dulu. Bersabar dulu, sambil nanti lama-lama dikasih kesempatan juga kok, pastinya. Kalau kinerja kita bagus, kalau kita serius mau belajar, pasti dikasih kesempatan yang kita pengen juga di posisi itu. Itu sih. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, Ko. Boleh. Jadi, apa tugas yang Koko dapatkan dari organisasi ini? Apakah terkadang mengganggu kegiatan akademik? Kalau namanya organisasi itu mengganggu kegiatan akademik, itu jawabannya bukan iya atau enggak lagi, itu jawabannya pasti iya. Kalian pun di OSIS pasti mengganggu kegiatan akademik. Ketika harus belajar di kelas, malah kalian rapat OSIS, bener nggak? Iya kan? Nah, kalian kondisinya misalkan sangat berkecukupan. Misalnya sangat sederhana. Kalian sekolah membutuhkan uang lebih banyak untuk bayar uang sekolah misalnya. Kalian kerja. Ketika kalian kerja, kalian pasti akan terganggu kebutuhan lingkungan akademik kalian. Itu wajar dan itu tinggal bagaimana cara kita yang disebut ya kalau misalkan bahasa yang mudah dimengerti adalah ngatur waktu. Kalau nanti kalian udah di masyarakat sebutannya manajemen waktu. Nah, kita ngatur waktu itu gimana antara akademik sama organisasi. Mau yang mana dulu nih yang lebih penting? Tergantung kita lihat. Misalkan ada kerja kelompok, akademik tuh. Satu sisi ada juga mau meeting bikin pensi, pentas seni. Wah, ini yang mana dulu? Gue nggak kerjain kerja kelompok, nilai gue hancur, gue nggak naik kelas, gue bisa ketinggalan telat 1 tahun. Gue nggak meeting pensi, orang udah taruh sponsor, udah ngeluarin budget terlalu besar, budget dengan besar, pensinya gagal ntar. Akhirnya kita sulit menentukan pilihan mana yang harus kita jalin. Dan itulah skill-nya. Dan itulah skill yang kita dapat adalah bagaimana kita memutuskan skala prioritas ketika kita aktivitasnya tinggi. Jadi, kalau mau dibilang mengganggu kegiatan akademik atau enggak, iya, pasti. Lu kerja lu sekolah doang, oke.
Lu sekolah sambil jualan, udah keganggu dikit. Lu sekolah sambil jualan, sambil ngurus organisasi, keganggu juga. Nah, jadi kurang lebih mengganggu atau enggak? Jawabannya iya. Tapi bagaimana cara kita mengatur supaya itu cukup? Gitu sih. Nah, kok sebelumnya ini Mhm. saya mau minta maaf ya. Tadi ada Iya, gangguan teknis. Tapi ini pertanyaan terakhir kok. boleh. Apakah apakah Koko tetap ingin melanjutkan untuk menjadi pengurus wihara sampai jangka waktu yang lama? Organisasi itu nggak boleh selamanya bergantung sama orang yang sudah pengalaman atau orang yang sudah punya track record yang panjang lah. Misalkan kayak saya udah 6 tahun, pengurus senior saya udah 10 tahun, nggak boleh. Itu kita harus melakukan regenerasi. Saya itu periodenya 5 tahun, terakhir itu tahun ini harusnya. Cuman kita belum ada pembicaraan lebih lanjut. Yang saya harapkan sebenarnya adalah bisa mendapatkan orang-orang yang bisa saya teruskan nih. Misalkan saya udah dulu belajar sama senior saya udah dapat, saya teruskan lagi ke orang lain. Kalau bisa lebih banyak orang, lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan terus-menerus? Jawabannya enggak. Untuk di remaja mungkin enggak. Tapi bisa aja saya pindah ke sekolah minggu, bisa aja saya pindah ke umum, atau bisa aja saya vakum dulu tapi saya aktif di tempat lain. Bisa. Tapi untuk selamanya atau dalam jangka waktu yang panjang, enggak. Karena saya udah 6 tahun di remaja VPDS. Oke kok, terima kasih untuk waktunya. Itu semua dari pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu Eko Kevin. Sama-sama. Terima kasih ya, Ko.